Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Tofian Dandi. Saya dari Universitas Mercu Buana Karangan Bekasi. Saya dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019 dan saya dari kelompok 2 mata kuliah Komputer Masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19 dan tindak pencegahannya. Pada pembahasan kali ini saya membuat video ini untuk menghimbau masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Sesuai dengan judul proposal yang saya dan teman-teman saya buat untuk tugas besar 1 komputer masyarakat. Dan sekarang saya akan membahas mengenai pengertian COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini muncul atau terjadi. Sebagian besar yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala seperti batuk, bersin, dan sesak nafas. Kalian dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ketika kalian berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kalian juga dapat tertular saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut kalian. Jadi, kesimpulannya adalah ini penyakit yang mudah menular dan pemerintah sudah menganjurkan kita untuk berdiam diri di rumah atau lebih dikenal dengan istilah stay at home untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan untuk mencegah COVID-19, saya punya cuplikan di mana ini merupakan langkah-langkah untuk mencegah COVID-19. Seperti apa cuplikannya? Berikut cuplikannya. Tips mengenali dan mencegah virus corona. Novel coronavirus atau COVID-19 ini adalah virus baru yang menjadi penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini diketahui berasal dari Cina. Novel coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS loh. Nah, gejala klinis novel coronavirus ini ada beberapa, yang diantaranya adalah demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Gimana sih cara cegah novel coronavirus ini? Yang pertama, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau nggak ada, bisa pakai hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kedua, pakai masker di saat lagi batuk dan pilek. Yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang dan perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, ini nih, buat yang punya hewan peliharaan di rumah atau ketemu hewan di jalan, hati-hati ya saat berkontak dengan hewan. Dan yang kelima, rajin olahraga dan juga istirahat yang cukup. Jadi jangan capek-capek ya. Yang keenam, hindari mengkonsumsi daging yang enggak dimasak. Jadi, makan daging yang dimasak sampai mateng untuk mencegah infeksi bakteri. Dan yang terakhir, kalau lagi batuk, pilek, tapi ngerasa sesak nafas, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dari cuplikan yang tadi kalian saksikan, bisa saya simpulkan bahwa ada beberapa cara agar kita terhindar dari COVID-19. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Bila tidak ada sabun, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kedua adalah menggunakan masker ketika kita sedang berpergian atau mengalami gejala batuk dan pilek. Pemerintah telah menganjurkan kita untuk menggunakan masker ketika sedang berpergian atau ketika kita sedang mengalami gejala batuk dan pilek. Yang ketiga adalah banyaklah mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak gizi dan vitamin seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat adalah hindari kontak langsung dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita,
termasuk hewan peliharaan. Yang kelima adalah olahraga secara teratur atau rutin yang dapat meningkatkan imun. Karena kalau imun kita lemah, itu akan rentan terkena COVID-19. Yang keenam adalah makanlah daging yang benar-benar daging itu dimasak secara matang. Jangan setengah matang. Dan yang ketujuh adalah ketika kita mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, segeralah kita periksa ke klinik terdekat. Ya, itu tadi dari saya penjelasan tentang COVID-19 dan tindak pencegahannya. Dan sekarang saya akan serahkan ke rekan saya, Handito Bagaskoro, karena dia yang nanti akan menjelaskan tentang penyebaran hoaks COVID-19. Untuk Handito Bagaskoro, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handito Bagaskoro dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 19 Universitas Mercu Buana. Saya dari kelompok 2 Komuter Masyarakat. Oke, jadi gampangnya kita seringkali nerimain sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Ya, itu karena hoax berisi info yang bombastis, sensasional, dan bikin pembacanya merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Akhirnya kabar palsu yang menipu pun bisa menyebar secepat kilat menyambar. Tapi kenapa hoax itu harus dicegah? Dan bagaimana mencegahnya? Simpelnya, karena hoax itu jahat. Saking jahatnya, hoax ini sering dipakai sama politikus buat ngejatuhin lawan, dipakai sama teroris buat menyebar ancaman dan ketakutan, sampai orang-orang kurang kerjaan yang hobinya niupin rasa kebencian. Intinya jika dibiarin, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kenyataan. Dan jika itu terjadi, dunia akan penuh manipulasi dan tipuan. Sampai akhirnya kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang ingin membuat hancur. Lantas, bagaimana cara mencegahnya? Biar hoax bisa mental, kita harus punya istilah kerennya kemampuan literasi digital. Lewat cara ini, semua orang bisa mencari, menilai, menggunakan, sampai nyebarin, bahkan bikin konten yang positif dan buang yang negatif ketika pakai teknologi digital dan internet. Jadi setiap ada yang bilang ada ledakan di suatu tempat, batu canggih yang katanya bikin penyakit cepat hilang, atau kabar tentang orang yang bisa melipat gandakan uang, kita bisa buru-buru cek ke mesin pencari dan tanya kebenarannya sebelum percaya dan bahkan nyebarin kemana-mana. Jadi, kalau nemu informasi yang nggak cantumin nama penulisnya, sumbernya cuma dari grup sebelah aja, isinya bombastis dan penuh sensasi sampai asumsi-asumsi yang tidak terbukti, informasi itu harus dicurigai. Karena bisa jadi kabar itu kabar palsu dan cuma bikin kita ketipu. Dan seperti biasa, terima kasih. Sebelum kita mengetahui cara melawan berita hoax, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu berita hoax. Berita hoax adalah berita bohong atau berita palsu yang saat ini banyak disebar melalui media sosial. Berita hoax sengaja dibuat oleh orang tak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu, seperti menyebarkan kebencian dan menyebabkan ketakutan di masyarakat. Isi dari berita hoax bersifat bombastis dan penuh sensasi. Inilah yang membuat berita hoax mudah dipercaya oleh orang dan cepat menyebar, karena pembacanya seringkali langsung merasa heboh dengan apa yang ada di berita hoax, di mana hal tersebut membuat sang pembaca buru-buru menyebarkan berita tersebut kepada orang lain tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Pandemi COVID-19 pun tidak luput dari berita hoax. Beredar pula berbagai rumor yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menepis beberapa berita hoaks terkait virus corona yang tengah merebak. Berikut beberapa berita bohong atau hoaks terkait menyebarnya virus corona. 1. Penyembuhan virus corona dengan bawang putih. Sebuah kabar beredar menginformasikan bahwa bawang putih diklaim bisa menyembuhkan virus corona. Namun faktanya, klaim ini tidak benar.
Menurut ahli vaksin dari Omni Hospital Pulau Mas, Dr. Dirga Sakurambe mengatakan hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang teruji bisa menyembuhkan atau menepis virus corona. 2. Virus corona menyebar lewat ponsel Xiaomi. Sebuah tweet beredar di Twitter yang mengatakan bahwa virus corona menyebar lewat ponsel Xiaomi yang dibuat di Cina. Berita tersebut adalah hoax. Menurut Sekretaris Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ahmad Yuryanto mengatakan, virus corona tidak bisa hidup jika menempel di benda mati. 3. Korban meninggal akibat virus corona di Singapura. Beredar pula kabar tentang meninggalnya seorang yang disebabkan oleh infeksi virus corona di Singapura. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoax. 4. Virus corona sengaja disebarkan. Sebuah kabar yang beredar menyebut bahwa virus corona sengaja dilepas dan disebarkan untuk mengusir umat Islam. Dalam informasi tersebut, dikatakan bahwa populasi umat Islam semakin pesat di Wuhan, Hubei, Cina di mana virus itu berasal. Sedangkan menurut data dari ResearchGate di tahun 2017 yang menghimpun survei yang dilakukan oleh China's Urban Research Center for Ethnic and Religious Affairs Management, populasi umat muslim di Wuhan masih kecil. Dari 4.092 kuesioner yang disebar, hanya 889 orang yang memeluk agama. Buddha masih menjadi agama terbesar dengan presentasi 14,69%, disusul Kristen 2,86% dan Islam hanya 1,64%. Sejak penyebarannya yang dimulai pada Desember 2019, ada banyak informasi palsu mengenai virus ini yang beredar di internet. Beberapa di antaranya adalah 1. Bawang putih dapat menyembuhkan virus corona. Sempat beredar kabar bahwa bawang putih dapat menyembuhkan virus corona. Ini adalah berita hoax karena sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang terbukti bisa menyembuhkan virus corona. 2. Virus corona menyebar lewat handphone Xiaomi. Sebuah tweet yang beredar di Twitter menyebutkan bahwa virus corona dapat menyebar lewat ponsel Xiaomi yang dibuat di Cina. Berita ini hoax. Menurut Sekretaris Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ahmad Yuryanto, mengatakan bahwa virus corona tidak dapat hidup apabila hinggap pada benda mati. 3. Korban meninggal akibat virus corona di Singapura. Sebuah kabar mengenai warga Singapura yang meninggal akibat virus corona sempat beredar. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa kabar ini adalah hoax. 4. Virus corona sengaja disebarkan. Sempat beredar berita bahwa virus corona sengaja disebarkan untuk mengusir umat Islam. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa populasi umat Islam di Wuhan meningkat, dan virus corona disebarkan untuk menghentikan hal tersebut. Namun, menurut riset yang dilakukan di tahun 2017, populasi umat Islam di Wuhan masih kecil, sehingga terbukti bahwa berita ini hoax. Jadi, bagaimana cara untuk menghindari berita hoax? Cara mudah untuk menghindari dan mencegah berita hoax adalah dengan kemampuan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mencari, menilai, menyebarkan, bahkan membuat konten positif dan membuang konten negatif. Apabila kita mendapat suatu berita, jangan buru-buru percaya dan menyebarkan. Cek ke mesin pencari atau tanya orang-orang terdekat apakah berita tersebut benar atau tidak. Dengan cara ini, maka berita hoax termasuk yang mengenai COVID-19 akan dapat dihindari. Demikian penjelasan tentang penyebaran hoax COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Kini saya serahkan kepada teman saya, Rafli Octavian Dandi. Ya, cukup sekian dari kami kelompok 2. Mudah-mudahan video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tiwuk Wahyuli Prihandayani selaku dosen komputer masyarakat yang telah memberikan kami tugas ini. Dan pesan dari kami adalah stay at home, stay healthy, karena dari rumah kita bisa bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Untuk itu, saya Rafli Octavian Dandi dan teman-teman lainnya mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.